Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Tanggai 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen SD Negeri Tanggai 1 oleh Bapak Muhlis Wilyadan SPD. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhlis Wilyadan SPD, dan yang ketiga adalah kegiatan pembuka sudah kita lewati bersama-sama. Kemudian akan kita lanjutkan kegiatan yang kedua adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Nini Suprapti SPD, Ibu Kepala Sekolah SD Tanggai 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Guru calon guru penggerak angkatan 7 SD. Yang saya banggakan pula, tak intinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat kita. Ada dua yang ikut menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Nah, ini untuk yang lainnya monggo segera mengikutinya. Ini kita sangat bersyukur sekali karena tidak mudah untuk ikut dalam tahapan seleksi dari awal sampai dicalonkan menjadi guru penggerak ini. Ada beberapa tahap, tidak instan, tidak aneh, jadi meliputi berbagai mengerjakan tugas-tugas itu banyak sekali. Nah ini alhamdulillah tadi kita bisa keduanya mengikuti, monggo yang lain segera mengikuti ini pada kesempatan ini monggo untuk sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Muhlis kaitannya dengan yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga untuk teman-teman kita ini akan menjadi lebih baik seperti penjelinan Pak Muhlis, Pak Fendi, sehingga apa nanti yang penjelinan peroleh selama mengikuti calon guru penggerak CGP angkatan 7 ini setiap saat monggo bisa didiseminasikan, disosialisasikan kepada teman-teman guru, terutama untuk SD Negeri Tanggai 1 dengan adanya KKG sekolah. KKG sekolah itu KKG yang kelompok kerja guru dalam satu lingkup sekolah SD. Ada KKG gugus, ada KKG kecamatan. Nah ini wajib Pak Fendi nanti didiseminasikan, disampaikan, disosialisasikan dalam kegiatan KKG sekolah. Ini tidak mudah, tidak semua SD bisa menjadi calon guru penggerak. Nah, ini sangat beruntung sekali untuk SD kita ini bisa mengikuti dua. Nah ini monggo Pak Fendi pada kesempatan siang hari ini untuk kesempatan pada siang hari ini untuk diseminasi atau aksi nyata di modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan lancar dan sampai di akhir nanti bisa menghasilkan hasil yang sebaik
Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara yang ketiga adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhlis Suryadi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah Suparti SPD selaku Kepala SD Negeri Tangkil 1 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SD Negeri Tangkil 1 yang saya hormati. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini, Kamis 29 Desember 2022, kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam acara diseminasi atau kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sragen di SD Negeri Tangkil 1. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini untuk belajar bersama dalam rangka belajar di penyampaian dari saya itu budaya positif, ya, budaya positif atau kegiatan dari kegiatan guru penggerak yang telah saya lakukan. Nah, saat ini sudah sampai di modul 1.4. Pada kegiatan di modul 1.4 ini kami diminta untuk menyampaikan apa yang telah kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah kami laksanakan kurang lebih selama 2 bulan. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, saya punya beberapa pertanyaan. Ya, di situ ada 3 pertanyaan. Saya mohon dari Bapak Ibu ya nanti setuju atau tidak setuju berdasarkan pernyataan yang ada di layar. Yang pertama yaitu bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, dari pernyataan ini kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju nggak? Ya. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang setuju saya mohon untuk angkat tangan. Ya. Yang setuju, ya, semua setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua? Ya. Itu sebagai pertanyaan pemantik atau awal dari apa yang akan kita bahas. Ya. Untuk membuktikannya, nanti kita bahas lagi di kegiatan akhir apakah yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya setuju dan tidak setuju itu sesuai atau tidak dengan teori belajar yang sekarang ya di implementasi kurikulum merdeka, apakah itu sesuai atau tidak ya nanti kita akan mempelajari ini dan kita di akhir kita refleksikan lagi dari pernyataan yang awal ini. Untuk selanjutnya pada kegiatan kali ini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang ini saya mohon Bapak Ibu untuk ambil secari kertas ya, kertas, kemudian tuliskan satu benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan dituliskan secari kertas ya, tuliskan hal atau benda atau apapun itu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Bisa ya mau terserah Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Mohon saya persilahkan untuk bisa ditulis. Satu saja Ibu, satu saja, tapi silahkan dituliskan. Sudah? Ya, tidak harus benda. Apapun itu yang menurut Bapak Ibu itu berharga, silahkan bisa dituliskan. Sampun ya. Ya, sekarang letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam atau benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi sudah ditulis, silahkan digenggam. Ya, silahkan digenggam. Kemudian bersama temannya, ya, silahkan. Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, jadi teman Anda itu bisa membujuk, "Bu, saya tak lihat apa tuh benda yang berharga buat yang dimiliki jenengan," bisa dirayu, dibentak dan lain sebagainya, agar Anda dapat membuka kepalan tangan tersebut. Ya, sekarang berganti peran saja nih, berganti peran. Ya, kira jangan disebutkan ya bendanya apa, tapi silahkan salah satu merayu dulu, salah satu merayu pengen lihat ya. Begitu ya. Ya, sulit ya. Ada yang merayu-merayu tadi. Ya. Terus apa yang terjadi? Tidak diberi, dipertahankan. Kira-kira sebenarnya siapa tahu yang mempunyai hak kontrol? Ya, kalau ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang seringkali masih kita yakini sampai sekarang, bahwa kita mempunyai pandangan bahwa kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu merupakan teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan sendiri-sendiri. Ya, seperti anak itu cara pandang mereka terhadap dunia tentunya berbeda-beda. Kemudian di teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak datang terlambat, anak tidak mengerjakan tugas, ya, kemudian membuat kegaduhan dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, perilaku tersebut memiliki tujuan. Jadi anak tidak mengerjakan PR itu pasti dia ada tujuannya. Ya, dia datang terlambat. Kenapa kok terlambat? Ya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi ya, di kegiatan yang ketika kita menggenggam barang yang sangat berharga. Ya, itu kan kalau di teori kontrol yang hanya bisa mengontrol diri kita, mengontrol itu ya diri kita sendiri, bukan orang
lain. Sehingga tadi ada yang tidak mau membuka itu karena dirinya yang memang tidak mau membuka, ya. Kemudian misalkan ada yang membuka, ada yang mau membuka. Nah, itu karena dirinya sendiri yang punya keinginan untuk membuka. Orang lain tidak bisa mengontrol. Ya, seperti tadi sudah dipraktekkan. Bu Yuyun merayu-rayu Bu Tati biar membuka genggaman tangannya, tapi kan Bu Tati tidak mau membuka, ya. Karena yang ada dalam diri Bu Tati itu saya nggak ingin membuka, walaupun Mbak Yuyun berusaha semaksimal mungkin merayu, ayo toh Bu, tak delok. Tapi kan Bu Tati tidak ada motivasi dari Bu Tati sendiri, dari dalam dirinya Bu Tati untuk membuka. Sehingga di teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di kegiatan stimulus respon, ya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita mencoba membujuk, ya, membujuk kok tidak bisa, biasanya dipaksa, ya, dipaksa. Ayo, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Itu teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini menekankan pada win-win solution. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Jadi yang yang bisa mengontrol orang lain, dia menganggap bahwa dirinya menang, bisa mengontrol orang lain. Sedangkan yang mau dikontrol itu dia kalah. Itu stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, nah, itu model berpikir menang-menang, mencari solusi, ya, solusi yang terbaik untuk keduanya. Next. Kenapa kok tidak diberi? Karena suatu berharga ini semakin. Ya, baik. Sekarang kita perhatikan slide berikutnya. Ya, jadi dari tadi sebenarnya itu adalah sebuah perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan berupa ilusi kontrol. Tadi yang berperan, ya, yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga itu, kita ibaratkan itu adalah murid, ya, kita ibaratkan itu adalah murid kita. Terus yang merayu itu kita ibaratkan diri kita sebagai seorang guru. Kira-kira ketika kita merayu anak, ayo kamu belajar, ini dikerjakan, tugas ini dikerjakan dan lain sebagainya. Kalau anak anak itu mau membuka tidak? Kira-kira mau membuka tidak? Berarti ada yang mau dan ada yang tidak. Kira-kira kalau dia mau membuka itu berdasarkan keinginan dia sendiri atau karena mungkin ada intervensi dari Bapak Ibu guru. Kamu nggak mengerjakan, nggak dapat nilai loh ya. Kamu atau bisa berupa sebuah ancaman atau seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Chandra, nanti saya kasih nasi padang loh Bu. Nah, itu kan diberi sebuah iming-iming, sebuah misalkan seperti reward kayak gitu. Nah, jadi dari kegiatan tadi itu merupakan sebuah ilusi guru mengontrol seorang murid. Kemudian ilusi yang bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang selama ini memang sudah sering kita yakini, ya, sudah sering melekat di dalam diri kita. Terutama kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, itu kadang kita merasa punya hak, ya, punya hak untuk mengontrol si anak tersebut. Jadi disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan itu disampaikan oleh Dr. William Blaser. Ada 4 pokok, ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu ada tujuannya.
kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian berdasarkan realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu memberikan makna disiplin. Ya, jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di situ nanti akan ada imbal balik dari perilaku yang memiliki tujuan. Ya, di situ ada teori motivasi. Ya, teori motivasi, perilaku memiliki tujuan. Nah, motivasi yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Ya, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika seseorang mau melakukan itu, kalau dia melakukannya hanya untuk menghindari hukuman, berarti dia motivasinya adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang ada dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan sama, ketika ayolah kamu maju, yang bisa mengerjakan ini bapak atau ibu beri hadiah permen misalkan. Nah, dia mau maju karena dia hanya ingin mendapatkan imbalan, berarti itu adalah motivasinya ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, nah, itu untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi dia melakukannya secara sukarela. Oh, saya mau maju karena saya ingin diri saya menjadi lebih baik. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Ya, jadi motivasi intrinsik tersebut yang nantinya akan kita kembangkan, sehingga dengan adanya motivasi intrinsik itu anak sudah secara sadar, ya, jadi dia tidak paksa melakukan kegiatan belajar, ya. Jadi diharapkan dengan dia sudah melakukannya secara sukarela, maka nanti hasil belajar yang didapatkan juga akan maksimal. Nah, di situ untuk menghargai diri sendiri nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ya ini yang nanti kita kembangkan di sekolah kita, sehingga nanti akan ada atau menghasilkan produk berupa keyakinan kelas. Kemudian sebagai seorang guru, ya, seorang guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, kemudian yang kita harapkan adalah kita berada di posisi yang nomor 5. Jadi kita sebagai seorang manajer, minimal kalau tidak sampai nomor 5, ya kita berada di posisi nomor 4, yaitu pemantau. Kemudian dalam untuk mencapai seorang pemantau ataupun manajer, ya, sebagai manajer kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini untuk mencukupi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup, ya, seperti kebutuhan makan, minum. Kemudian penguasaan itu keinginan untuk menguasai lingkungannya, menguasai orang lain. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Sekarang seringkali, ya, kita berperilaku untuk mendisiplinkan seorang anak. Nah, sekarang disiplin, pengertian dari disiplin, nah, itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, ya, berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan
mulia. Nah, jadi dari ini kita coba untuk rubah paradigma pandangan kita, ya, bahwa disiplin itu harus kita lakukan, ya, bukan sebuah ketidaknyamanan, tapi kita rubah menjadi sebuah kenyamanan. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, ya. Apapun itu, entah itu baik, entah itu buruk, semuanya memiliki sebuah tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang ada dari dalam. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai di kurikulum Merdeka, nah itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6, ya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai kurikulum Merdeka itu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, ya, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi tujuan dari kegiatan kita kali ini yaitu nanti mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Langkah-langkahnya ya kita melakukan sebuah budaya positif. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, jadi ada beberapa motivasi, ya, yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ya, jadi motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira kalau hal seperti itu termasuk ke motivasi eksternal atau motivasi internal? Kita melakukan sesuatu, yaitu karena kita menghindari ketidaknyamanan atau kita menghindari hukuman eksternal. Coba, ya, benar ya. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi saya pengen berangkat pagi biar saya dapat pujian dari Bapak Ibu guru. Nah, itu motivasinya eksternal atau internal? Eksternal, ya, benar ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Misalkan kita, saya berangkat pagi dan pulang sesuai dengan jam kerja karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terhadap tugas yang sudah dibebankan kepada saya. Nah, itu kalau menghargai diri sendiri, kira-kira motivasinya eksternal atau internal? Internal, ya. Nah, jadi ini motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang akan kita kembangkan. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi anak-anak kita, murid-murid kita, agar mereka itu bisa memiliki ini motivasi internal. Jadi mereka melakukan apapun itu, melakukan kegiatannya itu yang baik, ya, tentunya berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut akan dihukum, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi karena mereka sudah sadar, mereka sudah paham bahwa kalau saya melakukan itu, saya akan menjadi seseorang yang seperti apa, kayak gitu. Jadi ini yang akan kita kembangkan di sekolah kita, bagaimana caranya anak-anak itu memiliki motivasi internal. Ya, dari dengan adanya motivasi internal itu
diharapkan nanti anak-anak itu menjadi anak yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Ya, ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya yaitu berupa dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di situ ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ternyata ketika kita meminta anak melakukan sesuatu, kita memberikan sebuah penghargaan, itu ternyata tidak baik juga buat anak. Jadi nanti akan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, pengaruh jangka pendeknya yaitu jadi akan ada ketergantungan. Ketika kita terbiasa memberikan penghargaan, yuk kamu bisa mengerjakan ini, saya beri ini, kamu mau melaksanakan ini, saya kasih hadiah ini. Ketika kita berhenti memberikan sebuah penghargaan, anak itu juga akan berhenti melakukan hal tersebut. Ya, jadi penghargaan ternyata tidak selamanya efektif. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya, penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana? Ketika kita memberikan penghargaan di dalam kelas, biasanya seringnya kita memberi penghargaan kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada anak yang bagaimana? Ya, tentunya anak yang rajin ya. Nah, di situ kan penghargaan menghukum. Itu maksudnya gini, ketika si Ibu Neti misalkan dia selalu rajin, aktif kayak gitu, diberi penghargaan. Terus yang lain tidak, terutama anak-anak yang mohon maaf dia cenderung nakal ya, nakal. Kan lebih paling sih untuk penghargaan yo si A, saya biasanya itu yo kayak aku harap kepiye bae mesti nggak itu. Nah, jadi itu kan dia merasa terhukum bahwa aku nggak bakalan dapat sebuah penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di situ ketika anak terbiasa mendapatkan penghargaan, ternyata ada mengurangi ketepatan dia dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan seperti yang tadi. Si A selalu dapat penghargaan, sedangkan si B tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya hubungan mereka jadi tidak baik. Selanjutnya, ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Kalau kita sering memberikan penghargaan, tentunya motivasi dari anak, ya, motivasi dari orang itu akan selalu berkurang, motivasi dari dalam dirinya, karena mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Selanjutnya tentang bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi sebaiknya kita tidak memberikan sebuah penghargaan, tapi kita memberikan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Beri pengakuan secara khusus dan secara pribadi. Jadi jangan kita memberikan pengakuan ke anak, kamu hebat, ya, si A, misalkan, ya, si A hebat, kamu tadi tiket, ya, membersihkan kelas dan sebagainya di depan teman-temannya, jangan, ya. Jadi ketika kita memberikan apresiasi itu dilakukan secara khusus. Ketika kita hanya berdua, ya, hanya dengan bertemu secara langsung dengan si anak tersebut. Nah, di sini apresiasi tidak harus apresiasi yang karena dia rajin mendapatkan nilai 100 dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, hal kecil pun, ya, hal kecil pun, misalkan seperti kita ketahui murid kita, ya, si Dava, itu kan sering sekali berbuat ulah. Nah, itu kan, tapi saya yakin dia juga pernah melakukan sesuatu yang baik, walaupun itu dalam
hal yang kecil, misalkan ketika bertemu dengan kita menyapa, ya itu kan merupakan sebuah hal yang positif. Kita bisa memberikan apresiasi itu, tapi jangan di depan anak-anak yang lain, tapi langsung saja. Misalkan ketika bertemu, iya, makasih ya, kamu luar biasa. Kemarin kamu mau menyapa Bapak ketika kita bertemu di saat jalan. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya tadi itu pasti ada sisi positif dari semua anak. Jadi ketika kita memberikan apresiasi jangan hanya itu saja, tapi silahkan kita berikan kepada semua murid. Tentunya setiap murid itu punya kelebihan masing-masing. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Ya. Kemudian fokus pada prosesnya, jangan kepada hasilnya. Misalkan disuruh mengerjakan tidak bisa, tetapi kita hargai, kita apresiasi bagaimana dia mendapatkan itu, prosesnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu dengan 3 tahapannya, yaitu ada pembukanya, kemudian nilai kebajikannya apa, kemudian yang terakhir itu situasinya. Contohnya gini, kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada, ketika kita memberikan apresiasi ada 3 ya, pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Nah, kemudian yang kedua contohnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, misalkan dia tidak ikut mengerjakan kontennya, tetapi dia membantu membersihkan, membantu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi dalam pemberian pengakuan atau apresiasi kita gunakan 3 tahap itu, pembuka, kemudian nilai kebajikannya apa, itu yang kita tekankan, kemudian kondisinya atau situasinya seperti apa. Ya. Nah sekarang ini ada 7 kegiatan, coba Bapak Ibu kita perhatikan, apakah tindakan itu termasuk hukuman atau sebuah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada anak yang terlambat, terus disuruh mencatat 100 kali di buku dengan kalimat itu. Itu apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman 1, 3, 4, konsekuensi 3. Ya, coba kita buktikan apakah itu hukuman. Oh, ternyata itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, benar ya, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Selanjutnya apa itu, Bapak Ibu? Yang terakhir, kira-kira sudah paham belum Bapak Ibu apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ya, jadi kalau hukuman itu kan berasal dari satu pihak dan itu biasanya menyakiti salah satunya. Kalau konsekuensi apa yang dia lakukan itu harus istilahnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang terakhir, dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena misalkan di 10 menit itu anak-anak yang lain kan sudah pemanasan ya, sudah melakukan pemanasan. Dia terlambat, maka dia harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi itu bukan sebuah hukuman, melainkan sebuah
konsekuensi. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi itu berarti menyakiti salah satu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi tidak menyakiti salah satu maupun keduanya. Kemudian hukuman membuat anak sakit, ini baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak akan menghargai sikap disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman sesuatu atau konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu mengakibatkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi yang kita terapkan sekarang jangan berupa hukuman, tetapi kita berikan konsekuensinya. Ya. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan dihukum, tapi kita melakukan restitusi ini. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tujuan dari restitusi itu kita seperti menyadarkan anak dan agar mereka tidak melakukan kesalahan dan mereka bisa kembali ke lingkungannya, dapat diterima di lingkungannya dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini ada 3 perbedaan ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berupa identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Nah, di situ kalau konsekuensi itu berupa netral, ya, berupa netral, sedangkan restitusi itu berupa hal yang positif. Jadi nanti yang kita harapkan kita melakukan sebuah restitusi. Ya walaupun kita melaksanakan konsekuensi itu sudah netral, tapi lebih baik kalau kita melakukan restitusi. Kemudian ciri-ciri dari restitusi itu ada 9, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan berupa tawaran, jadi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, dari kegiatan-kegiatan yang tadi ya, ada restitusi, kemudian yang lain konsekuensi. Nah itu kita harapkan nanti akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, sekarang kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, sekarang coba itu ada 3 pertanyaan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Nah, untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M dan seterusnya itu di masa pandemi? Ya, untuk alasan kesehatan.
mengapa kita memakai memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Ya, kedisiplinan ya. Jadi hal-hal seperti itu ya, ketika sudah didasari oleh kesadaran diri kita, nah, itu merupakan sebuah kegiatan ya yang mendukung motivasi intrinsik, sehingga kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita menggunakan helm itu motivasi kita karena ya saya selamat di perjalanan, bukan karena aturan ini nanti saya kalau tidak pakai helm saya ditilang ya. Jadi yang kita harapkan itu ada sebuah keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari kita tidak ada keyakinan dari guru, dari anak-anak, itu kita bisa menciptakan yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi dengan adanya budaya positif itu nanti diharapkan akan tercipta ya lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu kan lingkupnya paling kecil. Jadi dalam budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk semua, nanti kan lingkungan sekolahnya menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan sekolah yang positif itu muncul sebuah budaya positif. Di sini ada dua contoh ya. Ada dua contoh kesepakatan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan ini atau sebelah kiri yang merupakan keyakinan kelas? Kanan. Bu Neti, sebelah mana? Sebelah kanan, Pak. Ya, alasannya apa? Ayo untuk yang lain, Ibu. Kalau keyakinan itu tidak perlu disepakati karena sudah sama-sama yakin. Kalau kesepakatan itu harus disepakati kedua belah pihak. Yang lain, Ibu. Ini kan disuruh memilih yang kiri atau kanan ya? Yang keyakinan kelas yang sebelah mana? Yang keyakinan kelas itu yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri itu sepertinya suatu peraturan. Yang sebelah kanan itu merupakan suatu keyakinan yang nantinya akan membentuk suatu keyakinan di dalam kelas itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih untuk Ibu semua. Ya, kita beri aplaus dulu biar ngantuk ya. Ya, jadi dari kedua ini ya, salah satu adalah kesepakatan kelas dan yang satu adalah keyakinan kelas. Yang sebelah kiri ya berwarna hijau itu kesepakatan kelas. Kenapa? Di situ coba kita perhatikan dari kalimatnya saja. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan seterusnya. Kalau dilihat dari situ itu merupakan sebuah kesepakatan karena berupa seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi itu adalah peraturan. Sedangkan yang sebelah kanan, nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian semangat belajar dan peduli dengan teman-teman, itu merupakan sebuah keyakinan kelas. Nah, terus bagaimana menciptakan sebuah keyakinan kelas? Nah, jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu ini kita harus memperhatikan tiga ini, ada terlihat, terdengar dan berberi
laku. Contohnya hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir adalah diterima dan dimiliki. Perbedaannya di sini. Misalkan hormat tadi ya, kalau tampak seperti datang tepat waktu, kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian tak acuh kepada teman dan guru, dan seterusnya. Nah, sekarang ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu nilainya apa? Nilai dari misalnya kita membalikan buku ke tempatnya itu kan merupakan sebuah tanggung jawab dan merupakan sebuah perilaku disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi bisa dibedakan ya antara peraturan dan sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu seperti lebih umum ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya mengacu kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, di situ ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi agar sebuah keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan baik, ya kita harus memfasilitasi kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita pastikan murid-murid kita itu ketika dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mereka sudah dalam kondisi yang kenyang, dalam kondisi yang tidak haus dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan itu lebih seperti keinginan untuk menjadi yang lebih dibandingkan yang lain. Kebebasan itu keinginan ya untuk berperilaku bebas. Kesenangan ya untuk menciptakan kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima untuk mendapatkan sebuah kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Ya, di sini tadi di awal ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, untuk penghukum itu menggaji, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, mungkin ada, ya saya pun juga pernah melakukan seperti itu sebelum mempelajari ini, bahkan ya sering sekali menggaji, menunjuk-nunjuk kayak gitu. Ya, itu adalah guru yang menghukum. Terus kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, mengancam. Nah, itu adalah guru yang menghukum. Nah, hasilnya itu akan nanti anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan kadang berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas si anak tersebut. Nah, kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Ya, karena sering diberi hukuman, ya maka anak itu sepertinya sudah kesal. Kemudian dampak pada murid itu dia akan mengulangi kesalahan. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita diharapkan berada di posisi yang manajer, ya. Dia harapkan berada di posisi manajer, yaitu yang pertama yang kita lakukan untuk menjadi seorang manajer itu mengajukan pertanyaan. Misal si anak terlambat, itu kita tanya dulu, kenapa kamu bisa terlambat? Ya. Kemudian kita berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita tanyakan, kenapa kok kamu bisa terlambat? Misalkan saya tadi malam nonton bola, karena sekarang lagi banyak ya anak-anak laki-laki yang bisa terlambat, menonton bola sampai
malam. Kita sudah tahu alasannya. Kemudian kalau kamu terlambat, apa yang kamu yakini? Ya, nah, kalau nanti kan dia pasti akan menjawab, yang saya yakini ya saya tidak disiplin kayak gitu. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, biarkan si anak itu menggali kesalahannya. Jadi nanti diharapkan dengan dia sudah menggali kesalahan yang dia buat, nah, dia akan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan itu. Kemudian hasil yang diharapkan itu akan menguatkan dirinya pribadi. Jadi dia akan lebih karakternya akan lebih kuat. Kemudian mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian mulai akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampaknya nanti anak itu akan mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, jadi ini sedikit saja ya perbedaan antara peraturan kemudian nanti yang manajer memperbaikinya. Untuk menjadi seorang manajer tadi dibutuhkan integritas institusi. Ya, untuk ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita bisa mengajukan ini 2 kalimat ini. Ketika anak tadi melakukan sebuah kesalahan, nah kita stabilkan dulu identitasnya dengan 2 pertanyaan ini. Kemudian validasi kebutuhan, ya, validasi kebutuhan kita tanyakan alasannya kenapa dia melakukan itu. Kemudian ada cara yang lain tidak untuk mendapatkan yang dia butuhkan itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati dan nanti kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, itu langkah-langkah restitusi. Ya, ini Bapak Ibu percaya ini untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi setelah misalkan anak melakukan kesalahan, nah kita lakukan intervensi 30 detik. Ya, jadi intervensi 30 detik ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan, itu yang dilakukan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi kita diharapkan menjadi seorang pemantau dan manajer. Nah, ketika anak membuat kesalahan jangan langsung dihakimi seperti apa, tapi kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu penerapan aksi nyata yang sudah saya laksanakan di kelas 6 di kelas saya. Jadi saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 6. Nah, jadi kami sepakati itu ada budaya 3R, ya, rapi, resik, dan rajin. Kenapa kami mengangkat ini? Karena sering sekali, ya, banyak sekali istilahnya pelanggaran-pelanggaran di kelas 6 di kelas saya. Itu anak-anak dulu waktu di awal-awal itu jarang pakaiannya itu jarang yang sesuai. Masih ada 1-2 anak yang melanggar, atributnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kebersihannya juga banyak sekali yang tadinya tidak melaksanakan kegiatan piket. Nah, namun setelah saya menerapkan budaya positif bersama anak-anak, membuat keyakinan kelas. Nah, ini kami menyepakati keyakinan kelas kami yaitu 3R. Kemudian ya, 3R itu terdiri dari rapi, resik, rajin. Rapi berarti memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah, menggunakan kata-kata sopan dan saling menghormati dan menghargai. Resik, melaksanakan piket sesuai jadwal,
mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Kemudian untuk rajin datang ke sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mengerjakan tugas tepat waktu, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolah. Itu keyakinan kelas yang sudah kami buat. Untuk timeline-nya, kegiatannya, yang pertama, minggu pertama ini kita melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dan anak guru terkait budaya 3R yang kita laksanakan hari ini. Kemudian membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik tentang budaya 3R. Ini sudah saya lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian di minggu kedua saya melaksanakan aksi 3R. Untuk melaksanakan aksinya ini dilaksanakan selama 1 minggu. Jadi nanti di minggu ketiga saya juga melakukan observasi peserta didik, dan peserta didik melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman. Ya, untuk memfasilitasi ketiga itu yang rapi, nanti bisa saya itu dalam bentuk penilaiannya, pengamatan dari saya sendiri, apakah anak memakai seragam sesuai aturan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk program resik itu ya nanti dicek ya. Kemudian yang rajin datang ke sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ini saya pantau dengan ini jam kedatangan siswa. Jadi di sini sudah ada nama dari anak-anak, dan rencana ini saya tempel foto, tapi fotonya belum saya cetak. Nanti di semester kedua, di awal semester kedua ini sudah bisa saya mulai. Kemudian untuk dokumentasi kegiatannya, ini kegiatan yang memfasilitasi budaya 3R itu seperti ya, ini kegiatan sosialisasi pembuatan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak yang sudah saya lakukan dan menghasilkan keyakinan kelas tadi, budaya positif 3R. Kemudian ini sudah ada beberapa kali penerapan ya, seperti berbaris di depan kelas. Ya, di sini masih ada beberapa anak yang belum menggunakan atribut ya, seragamnya belum lengkap. Kemudian ini kegiatan tiket kelasnya, merawat tanaman yang ada di halaman, dan untuk kegiatan yang lain seperti mengikuti upacara. Ya, demikian kegiatan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas 6. Semoga nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua agar kegiatan yang telah saya laksanakan bisa berjalan dengan lancar, dan saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Muhsin Effendi. Selanjutnya adalah acara yang keempat, yaitu acara lain-lain. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin menanggapi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhsin Effendi tadi. Saya selama ini keliru ya, seperti setiap pagi hafalan itu ya saya kira untuk memberi motivasi kepada anak, sehingga ya siapa yang hafal ayo maju, terus saya beri hadiah buku atau hibah atau tepukan, berarti keliru ya. Justru itu yang tidak baik ya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, ternyata kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi ya. Ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tadi setuju ya. Nah sekarang bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kemudian yang kedua, ya sekarang masih setuju atau mungkin berbeda pandangan? Tidak setuju. Memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak
Setuju. Ya, jadi sama. Dulu saya juga awalnya dengan ketiga ini saya setuju semua. Tetapi begitu saya mempelajari ini materi disiplin positif, saya berubah. Oh, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Jadi saya tidak setuju. Ya, benar, mungkin anak itu bisa disiplin, tapi kan tidak awet, ya gitu ya. Jadi mereka melakukannya karena terpaksa, karena motivasinya dari luar. Sekarang bagaimana kita memunculkan motivasi-motivasi dari dalam diri anak ini. Dan saya pun juga masih belajar, ya, masih belajar bagaimana caranya memunculkan motivasi-motivasi intrinsik dari anak itu agar segera muncul. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, maka marilah kita tutup rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Demikian acara pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.